Shalom Bapak Ibu, jemaat yang diberkati, puji Tuhan. Pada kesempatan saat ini kita boleh bersama merenungkan bagian firman Tuhan. Saya percaya kita semua ada karena kasih kemurahan Tuhan dan hidup kita selalu dalam pertolongan dan kendali Allah. Baiklah, kita bersama mendengarkan bagian firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis hari ini Senin 21 Oktober 2024. Firman Tuhan yang mau kita baca dan renungkan dari kitab Ayub pada pasal 40 ayat 1 sampai dengan 9. Nah, dari perikop ini saya mengambil 3 ayat yang menjadi bacaan dan penekanan untuk perenungan kita pada saat ini. Ayub pada pasal 40 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Dengan perikop Tuhan menantang Ayub. Demikian firman Tuhan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, "Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku, supaya engkau dapat membenarkan dirimu?" Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, saya angkat tema dari perenungan kita pada saat ini, yaitu tunduk dan taat pada Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati, salah satu sikap yang dianggap wajar dilakukan oleh setiap kita adalah membenarkan diri dan mempersalahkan orang lain. Nah, pertanyaannya, lalu apakah sikap demikian dibenarkan oleh Alkitab? Ibu bapak dan jemaat Tuhan, kita kembali pada Nas. Ayub adalah orang yang dikenal sebagai pribadi yang benar dan saleh, yang takut akan Allah serta menjauhi segala yang jahat. Tetapi berjalannya waktu, ternyata Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa, di mana ia harus kehilangan anak-anaknya, kehilangan kekayaannya, bahkan kesehatannya. Ditambah lagi dengan sikap istri Ayub yang meminta agar Ayub mengutuki Allah dan matilah. Di situ dapat kita lihat di Ayub pasal 2 ayat 9. Dan juga ada sikap dari para sahabat Ayub yang menghakimi Ayub atas segala penderitaan yang dialaminya. Sehingga dapat kita pahami betul akan keadaan Ayub saat itu. Begitu menderita. Nah, Bapak, Ibu, dan jemaat, dalam penderitaannya Ayub juga sempat membenarkan diri dengan mempersalahkan Allah. Dan dalam penderitaannya juga Ayub merasa bahwa dia tidak layak untuk menerima semua penderitaan dan kemalangan tersebut. Ayub memang tidak secara langsung mempersalahkan Allah, tetapi dengan ia membenarkan kesalehan hidupnya, secara tidak langsung Ayub menuduh Allah sudah berlaku tidak adil kepadanya. Oleh karena itu, dalam bagian firman Tuhan kita hari ini, Ayub pada pasal 40 ayat 1 sampai dengan 9, Allah bertanya kepada Ayub, apakah Ayub mampu melakukan karya yang telah Tuhan Allah lakukan? Apakah Ayub mampu menang atas kefasikan dengan kekuatannya sendiri? Nah, pertanyaan Allah ini menunjukkan kepada Ayub dan kita semua, umat Tuhan di masa kini, bahwa ada batasan bagi kemampuan kita sebagai ciptaan Tuhan. Sehingga bukan Tuhan yang harus tunduk pada kemampuan kita,
tetapi kitalah yang harus tunduk pada kedaulatan Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat, dalam keterdiamannya itu, pada akhirnya Ayub pun menyadari akan dua hal. Yang pertama, bahwa derita yang dialaminya itu berhubungan dengan hikmat Allah yang tidak terselami oleh hikmat manusia yang terbatas. Yang kedua, Ayub menyadari bahwa kebesaran Allah dan keunikan maksud Allah yang terungkap dalam berbagai kenyataan hidup kita manusia itu tidak sanggup dipahami oleh keterbatasan akal budi manusia. Karena itu Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan, berkaca dari kehidupan Ayub yang penuh dengan penderitaan, tentu menyadarkan kita bahwa apapun pergumulan kita, apapun kesulitan yang kita hadapi, mari belajarlah untuk tidak membenarkan diri kita sendiri dan mempersalahkan Allah maupun mempersalahkan semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi mari kita tunduk akan kehendak Allah. Kita taat akan kedaulatan Allah. Andai hari ini kehidupan kita penuh dengan lika-liku, penuh dengan penderitaan dan kesengsaraan hidup, jangan mencari pembenaran diri di hadapan Allah. Tapi mari tunduklah pada kehendak-Nya. Karena kita tahu dan kita percaya Allah mengendalikan hidup kita dengan caranya yang sulit untuk kita selami secara akal pikir kita manusia. Namun ketika iman kita tetap berserah, tetap mengandalkan Dia, maka kita imani meskipun kesengsaraan, derita, dan pergumulan hidup, di balik itu semua Tuhan menyediakan kemenangan, pemulihan, dan pertolongan bagi kita. Tunduk, taat, dan setialah di dalam Tuhan. Maka Ia akan menuntun kita pada keselamatan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kedaulatan-Mu-lah ya Bapa, yang boleh menuntun dan pelihara hidup kami. Bagian kami hanyalah tunduk, taat, dan setia pada kehendak-Mu. Apapun keadaan kami, apapun yang kami alami, Tuhan ada menjadi penolong dan pemelihara untuk kami. Berikan kami hikmat dan sukacita untuk tetap percaya bahwa hidup kami ada dalam kendali Allah. Amin.